Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya ah. Suara mesin jahit kuno itu menderu halus, menciptakan ritme yang konsisten di dalam kamar berukuran 3 kali 4 meter yang terletak di sudut paling belakang rumah keluarga besar Wijaya. Di luar sana, hujan turun rintik-rintik, namun di dalam ruangan ini, suhu terasa hangat oleh konsentrasi yang memuncak. Hana, seorang wanita dengan jemari lentik yang sedikit kapalan di bagian ujungnya, sedang menahan napas. Matanya yang tajam menatap lekat pada selembar kain sutra dacas berwarna champagne yang berkilau di bawah lampu kerja yang terang. Di tangannya, sebuah jarum payet yang sangat halus sedang menari. Satu demi satu, butiran kristal Swarovski dan manik-manik Jepang dijahitkan ke atas kain. Setiap tarikan benang adalah doa, setiap tusukan jarum adalah bukti dedikasi. Hana bukan sekadar menjahit, ia sedang menciptakan sebuah mahakarya. Bagi penghuni rumah ini, Hana hanyalah si menantu penurut yang tidak punya pekerjaan tetap. Mereka melihatnya sebagai wanita yang beruntung karena bisa dinikahi oleh Aris, seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan logistik. Namun, di balik pintu kamar yang selalu terkunci itu, Hana adalah Haji N.A., inisial misterius di balik label busana kelas atas yang tengah naik daun di ibu kota. Sedikit lagi, bisik Hana pada dirinya sendiri. Keringat tipis muncul di dahinya. Gaun ini bukan sembarang gaun. Ini adalah pesanan khusus dari Nyonya Widya, istri seorang pengusaha tambang terkemuka. Gaun itu memiliki desain mermaid cut yang dramatis dengan aksen kerah tinggi yang terinspirasi dari gaya Victoria, namun tetap modern dengan belahan di bagian belakangnya memberikan kesan jenjang. Nilai kontraknya? 50 juta rupiah. Harga yang mungkin setara dengan gaji Aris selama hampir 1 tahun, atau setara dengan seluruh koleksi perhiasan emas yang sering dipamerkan ibu mertuanya di arisan-arisan mewah. Hana tersenyum kecil saat melihat bayangan gaun itu di cermin besar. Gaun itu seolah hidup, menangkap setiap seleret cahaya yang masuk ke ruangan. Ia telah menghabiskan waktu 3 minggu, tidur hanya 3 jam sehari, untuk memastikan setiap detailnya sempurna. Ia sengaja mengerjakan pesanan ini di rumah agar bisa tetap menjalankan tugasnya sebagai menantu, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan memastikan rumah tetap bersih. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki yang berat terdengar dari lorong. Jantung Hana berdegup kencang. Itu bukan langkah kaki Aris yang ringan, melainkan langkah kaki Ibu Ratna, ibu mertuanya yang memiliki otoritas mutlak di rumah ini. Hana segera berdiri, berniat menutupi gaun itu dengan kain penutup. Namun, ia terlambat. Ia masih mengenakan gaun itu di tubuhnya sendiri untuk melakukan fitting terakhir, memastikan bagian pinggangnya benar-benar pas sebelum dikemas dan dikirim besok pagi. Klek! Pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Seorang wanita paruh baya dengan daster sutra murahan namun penuh dengan gelang emas di kedua lengannya berdiri di ambang pintu. Matanya yang sipit langsung membelalak lebar saat melihat pemandangan di depannya. Hana, teriak Ibu Ratna, suaranya melengking memecah keheningan malam. Hana mematung. Cahaya lampu kerja membuat gaun yang ia kenakan berkilau luar biasa, menciptakan kontras yang menyakitkan mata dengan suasana kamar yang sederhana. Ibu Ratna melangkah masuk dengan wajah merah padam, dadanya naik turun menahan amarah yang tiba-tiba meluap. Apa-apaan ini? Dari mana kau dapat baju ini? Bentak Ibu Ratna. Ia berjalan mengitari Hana, matanya menelusuri setiap inci kain mewah itu dengan tatapan penuh kebencian dan rasa tidak percaya. Hana mencoba bersikap tenang, meski tangannya sedikit bergetar. Ini baju yang saya kerjakan sendiri, Bu. Saya hanya sedang mencobanya sebentar.
Mencobanya? Kerjakan sendiri. Ibu Ratna tertawa sinis, tawa yang terdengar seperti gesekan amplas. Kau pikir aku bodoh? Kain ini, pahit-pahit ini harganya tidak murah. Jangan bilang kau mencuri uang Aris lagi untuk membeli kain-kain sampah seperti ini hanya untuk bergaya. Hana menarik napas dalam. Aris tidak tahu apa-apa soal ini, Bu. Saya membelinya dengan uang saya sendiri, hasil tabungan saya. Ibu Ratna mendengus, ia mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Hana. Aroma minyak angin dan bedak tebal tercium kuat. Uang sendiri? Sejak kapan pembantu sepertimu punya uang? Kau itu tidak punya pekerjaan, Hana. Setiap hari kau hanya di rumah, makan dari keringat anakku, menggunakan fasilitas rumahku. Sekarang kau berani bergaya seperti ratu dengan baju mewah begini? Tangan Ibu Ratna mulai menjamah bahu gaun itu, meraba kain daces yang lembut dengan kasar. Hana merasa hatinya mencelos. Tolong jangan ditarik, Bu. Kain ini sangat rapuh. Rapuh? Bagiku ini cuma sampah yang menipu. Ibu Ratna menyentak tangannya. Kau itu tidak sadar diri. Kau tidak pantas memakai baju mewah seperti ini. Kau itu cuma spek pembantu. Wajahmu, tanganmu yang kasar itu, semuanya tidak cocok bersentuhan dengan kain mahal. Kau lebih cocok pakai kain pel. Hana merasakan matanya memanas, tapi ia menolak untuk menangis. Ia telah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Ia mengubur ambisinya, ia merahasiakan kesuksesannya demi menjaga ego suaminya dan ketenangan rumah tangga ini. Namun, hinaan spek pembantu itu terasa seperti sembilu yang mengiris jantungnya. Bu, tolong keluar. Saya akan mengganti baju ini dan melanjutkan pekerjaan saya, ujar Hana dengan suara rendah namun tegas. Namun, Ibu Ratna tidak bergerak. Matanya tertuju pada sebuah gunting kain besar yang tergeletak di atas meja potong tepat di samping Hana. Sebuah kilat jahat muncul di matanya. Rasa iri yang teramat dalam, melihat menantunya tampak 10 kali lebih anggun dan berkelas darinya dalam balutan gaun itu, telah mematikan akal sehatnya. Kau tanya dapat uang dari mana untuk beli baju ini? Ibu Ratna kembali berteriak, suaranya makin meninggi. Pasti kau menjual harga dirimu di luar sana saat Aris sedang bekerja, kan? Kau menggunakan wajah melasmu untuk merayu laki-laki kaya agar dibelikan kain ini. Ibu. Jaga bicara Ibu. Hana tersentak. Kenapa? Tersinggung karena benar. Ibu Ratna meraih gunting besar itu dengan gerakan cepat. Jika baju ini yang membuatmu jadi besar kepala dan berani melawan mertua, maka baju ini tidak boleh ada di rumahku. Hana terbelalak. Ibu, jangan. Itu pesanan orang. Tapi amarah dan rasa dengki Ibu Ratna sudah berada di puncak. Tanpa peringatan, ia mengayunkan gunting itu ke arah dada Hana. Hana menghindar, namun mata gunting yang tajam itu berhasil menangkap bagian rok gaun yang menjuntai indah di lantai. Srek. Suara kain yang robek terdengar begitu memilukan di telinga Hana. Detik itu juga, waktu seolah berhenti berputar. Gaun seharga 50 juta rupiah itu, hasil keringat dan air mata Hana selama 3 minggu, kini terbelah di satu sisi. Hana jatuh terduduk di lantai, tangannya gemetar menyentuh sobekan kain yang kini terkulai layu. Di depannya, Ibu Ratna berdiri dengan napas terengah-engah, memegang gunting seperti seorang algojo yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Sekarang, kau terlihat seperti dirimu yang sebenarnya, Hana, desis Ibu Ratna dengan senyum kemenangan yang mengerikan. Hancur dan murah.
Persis seperti statusmu di keluarga ini. Hana tidak membalas. Ia hanya menunduk, menatap kain sutra yang rusak itu. Namun, jika Ibu Ratna memperhatikan lebih teliti, ia akan melihat bahwa tatapan mata Hana tidak lagi berisi ketakutan. Tatapan itu kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam dari gunting manapun di dunia ini. Suara robekan kain itu masih terngiang di telinga Hana, lebih nyaring daripada guntur yang baru saja menggelegar di luar sana. Ia terpaku, jemarinya yang masih memegang jarum kini menyentuh ujung sutra Duchess yang terburai. Benang-benang emas yang ia sulam dengan penuh ketelitian selama ratusan jam kini mencuat keluar seperti urat nadi yang terputus. Ibu Ratna berdiri berkaca pinggang, napasnya memburu, wajahnya yang penuh kerutan tampak puas. Gunting kain yang masih ia genggam berkilau dingin di bawah lampu LED. Kenapa diam? Menyesal karena ketahuan, sindirnya dengan nada angkuh. Beginilah nasib barang yang didapat dari hasil tidak benar. Tidak akan berkah di rumahku. Hana perlahan mengangkat wajahnya. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah sepasang mata yang sedingin es, menatap lurus ke arah mertuanya. Tatapan itu membuat Ibu Ratna sedikit bergidik, namun ego wanita tua itu terlalu besar untuk mengakui rasa takutnya. Ibu tahu apa yang baru saja ibu lakukan? Suara Hana keluar, rendah dan bergetar, namun bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang ia tekan di titik didih terdalam. Aku tahu. Aku sedang membersihkan rumah ini dari sampah. Ibu Ratna melempar gunting itu ke atas meja potong dengan bunyi dentang yang keras. Kau pikir aku buta? Kau itu cuma menantu yang menumpang di sini. Uang belanja dari Ari saja pas-pasan, lalu tiba-tiba kau punya gaun yang lebih mewah dari milik Nyonya Camat? Dari mana uangnya kalau bukan hasil mencuri atau menjual diri? Hah? Hana berdiri perlahan. Gaun yang robek itu masih melekat di tubuhnya, namun ia tidak lagi merasa seperti seorang pengantin atau desainer. Ia merasa seperti seorang jenderal yang siap menyatakan perang. Ia berjalan mendekati cermin, melihat robekan sepanjang 30 cm yang menghancurkan detail payet di bagian paha. Gaun ini pesanan klien, Bu, ucap Hana datar. Harganya 50 juta rupiah. Dan ibu baru saja menghancurkannya. Tawa Ibu Ratna meledak, memenuhi ruangan yang sempit itu. 50 juta? Hahaha. Hana, kau ini selain tukang tipu ternyata tukang hayal juga ya? Kain seperti ini paling harganya 100.000 semeter di pasar Tanah Abang. Kau pikir aku bisa kau bohongi dengan angka-angka fantastis itu? Jangankan 50 juta, 500.000 pun kau pasti tidak punya di rekeningmu. Ibu Ratna melangkah maju, jarinya yang dihiasi cincin batu akik besar menunjuk-nunjuk dahi Hana. Dengarkan baik-baik, spek pembantu. Jangan pernah bermimpi setinggi langit. Kau itu harusnya sadar posisi. Tugasmu itu memasak, mencuci, dan melayani anakku. Bukan malah bergaya seperti sosialita dengan kain-kain rongsokan ini. Kalau kau butuh uang, minta baik-baik, bukan malah melakukan hal aneh-aneh di belakang kami. Hana menarik napas panjang, mencoba mengoksigenasi otaknya yang mulai panas. Ia tidak akan membalas dengan teriakan. Itu bukan kelasnya. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja mesin jahit. Dengan tenang, ia mengaktifkan kamera dan mulai merekam kondisi gaun yang rusak, detail robekannya, dan wajah Ibu Ratna yang masih tampak pongah. Apa yang kau lakukan dengan ponsel butut itu? Tanya Ibu Ratna, mulai curiga. Mengumpulkan bukti, jawab Hana singkat. Karena dalam 24 jam ke depan, ibu harus mengganti kerugian ini. Tunai.
tanpa kurang 1 rupiah pun. Ganti rugi? Kau menuntut mertuamu sendiri. Ibu Ratna melotot, suaranya naik 1 oktav. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Kau mau memeras aku? Silakan panggil Aris. Biar dia tahu kalau istrinya ini sudah gila karena kebanyakan berhalusinasi. Tepat saat itu, suara pintu depan terbuka dan langkah kaki tergesa-gesa terdengar. Aris, suami Hana, baru saja pulang dari kantor. Ia tampak lelah, dasinya sudah longgar, dan kemejanya kusut. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut sampai ke depan? Tanya Aris saat sampai di ambang pintu kamar belakang. Matanya beralih dari ibunya yang sedang meradang ke arah Hana yang berdiri dengan gaun mewah yang sudah terkoyak. Aris, lihat istrimu ini. Ibu Ratna langsung menghambur ke arah putranya, berakting seolah-olah dia adalah korban. Dia sudah mulai gila. Dia membeli baju mewah entah dari mana. Lalu saat ibu tegur, dia malah membentak ibu dan meminta ganti rugi 50 juta. Dia menuduh ibu merusak bajunya, padahal ibu hanya ingin menyelamatkan dia dari gaya hidup haram. Aris memijat pelipisnya. Ia menatap Hana dengan tatapan yang penuh kekecewaan, bukan pembelaan. Hana, lagi-lagi soal baju? Sudah aku bilang, jangan habiskan waktumu untuk hobi yang tidak jelas. Dan 50 juta? Kau tahu kan kondisi keuangan kita sedang sulit? Kenapa kau malah memprovokasi ibu dengan angka seperti itu? Hana menatap suaminya, pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. Aris, ibu merobek gaun pesanan klienku. Ini bukan hobi. Ini pekerjaanku. Dan harga gaun ini memang 50 juta rupiah. Sudahlah, Hana, potong Aris dengan nada keras. Minta maaf pada ibu sekarang. Jangan memperkeruh suasana. Ibu hanya ingin kau tetap rendah hati. Jangan paksa aku untuk bersikap kasar padamu. Hana tersenyum pahit. Sebuah senyuman yang menandakan berakhirnya sebuah kesabaran. Ia menyadari bahwa di rumah ini, ia memang dianggap tidak berharga. Baik, kata Hana pelan. Kalau itu maumu, Aris. Aku tidak akan meminta maaf. Tapi jangan salahkan aku jika besok, apa yang paling berharga bagi ibu di rumah ini harus lenyap untuk menutupi harga 1 gaun yang ibu anggap kain rongsokan ini. Hana berjalan melewati mereka berdua, mengabaikan teriakan makian Ibu Ratna yang menyebutnya menantu durhaka. Ia masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menatap pantulan dirinya di cermin. 50 juta, bisiknya pada bayangannya sendiri. Atau harga diri kalian yang akan hancur. Malam itu, rumah keluarga Wijaya terasa mencekam. Di ruang tengah, Ibu Ratna masih terus mengomel sambil mengipasi wajahnya dengan tangan yang penuh perhiasan, sementara Aris duduk di sofa dengan kepala tertunduk, lelah menghadapi drama yang menurutnya tidak perlu. Di kamar mandi yang terkunci, Hana melepas gaun sutra yang telah robek itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah yang hampir meledak. Setiap jengkal kain yang terbelah terasa seperti sayatan di kulitnya sendiri. Hana membentangkan gaun itu di atas penutup kloset, memandangi detail payet yang hancur. Nyonya Widya akan datang lusa, bisiknya pada keheningan. Dan Ibu Ratna pikir ini hanya kain pasar seharga 100.000. Hana mengambil napas panjang, menenangkan detak jantungnya. Ia meraih ponselnya yang masih tersisa baterai 20%. Ia tidak menghubungi suaminya. Ia tidak menghubungi mertuanya. Ia menekan nomor yang sudah lama tidak ia hubungi untuk urusan pribadi, Pak Baskara, pengacara senior yang selama ini mengurus seluruh kontrak legal butik rahasianya.
Halo, Pak Bas? Maaf mengganggu malam-malam, suara Hana terdengar dingin dan tajam, sangat berbeda dengan suara lembut yang biasa ia gunakan saat melayani Aris. Iya, Bu Hana? Ada masalah dengan kontrak vendor kain? Tanya suara berat di seberang sana. Lebih dari itu. Terjadi perusakan aset dengan sengaja. Sebuah gaun pesanan eksklusif senilai 50 juta rupiah dirusak secara fisik di depan mata saya. Pelakunya ada di sini. Saya ingin surat somasi dan tuntutan ganti rugi disiapkan malam ini juga. Besok pagi, saya ingin tim Bapak datang ke rumah ini. Di seberang telepon, Pak Baskara terdiam sejenak, menyadari keseriusan nada bicara kliennya. Baik, Bu. Apakah pelakunya pihak luar? Bukan. Mertua saya sendiri, jawab Hana tanpa ragu. Jangan berikan keringanan. Proses secara profesional sebagai kerugian bisnis. Saya punya bukti rekaman suara dan foto kondisi barang. Setelah memutus sambungan telepon, Hana mengganti pakaiannya dengan kaos oblong dan celana kain sederhana, penampilan spek pembantu yang selama ini disukai mertuanya. Ia keluar dari kamar mandi dengan wajah datar, membawa gaun yang sudah rusak itu di dalam kantong plastik hitam besar. Saat ia melewati ruang tengah, Ibu Ratna mendengus kencang. Nah, itu dia si Ratu Hayal keluar. Sudah kau buang sampah itu? Baguslah. Setidaknya rumahku tidak kotor karena kain pembawa sial itu. Hana berhenti tepat di depan Ibu Ratna. Aris mendongak, menatap istrinya dengan tatapan memohon agar Hana tidak memulai pertengkaran lagi. Ibu, panggil Hana pelan. Apa? Mau minta maaf? Elak. Besok kau harus sujud di kakiku karena sudah berani membentakku tadi. Sahut Ibu Ratna sinis. Saya hanya ingin memastikan satu hal, kata Hana, mengabaikan makian itu. Ibu tadi bilang bahwa baju ini tidak lebih dari kain rongsokan dan saya tidak punya uang di rekening saya, kan? Memang begitu kenyataannya. Kau itu miskin, Hana. Menantu pungut. Hana mengangguk pelan. Baik. Ingat kata-kata itu, Bu. Dan Aris, kau bilang aku harus mengalah karena kondisi keuangan kita sedang sulit. Aris menghela napas. Hana, sudahlah. Ibu cuma emosi. Lagi pula, dari mana kau dapat uang 50 juta untuk baju itu? Aku tidak pernah memberimu uang sebanyak itu. Mengaku sajalah, itu pasti baju KW atau baju pinjaman yang kau klaim mahal, kan? Hana tersenyum, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Aris berdiri. Besok pagi, kalian akan mendapatkan jawabannya. Dan saat jawaban itu datang, jangan pernah memohon padaku untuk menghentikannya. Hana melangkah menuju kamar belakang dan mengunci pintu rapat-rapat. Di ruang tengah, Ibu Ratna tertawa terpingkal-pingkal. Lihat itu, Aris. Istrimu sudah benar-benar gila. Dia mengancam kita? Hahaha. Besok paling dia bangun pagi-pagi untuk membuatkan kita kopi sambil menangis minta ampun. Aris hanya diam, namun entah mengapa, ada perasaan tidak enak yang mengganjal di hatinya. Ia mengenal Hana sebagai wanita yang sabar, bahkan terlalu sabar. Dan ketika seorang wanita sabar mulai berbicara tentang jawaban dengan nada sedingin itu, biasanya badai besar akan segera datang. Malam itu, Hana tidak tidur. Ia duduk di depan laptopnya, mengirimkan email permohonan maaf kepada Nyonya Widya dan menjanjikan pembuatan ulang gaun dalam waktu singkat, meski itu berarti ia harus bekerja 48 jam tanpa henti. Namun sebelum itu, ia harus menyelesaikan satu urusan,
memastikan bahwa orang yang meremehkan karyanya akan membayar setiap sen dari benang yang telah ia rusak. Hana membuka laci rahasia di bawah mesin jahitnya, mengambil sebuah kotak kecil berisi sertifikat kepemilikan butik Haji N.A. dan beberapa kartu kredit hitam yang selama ini tidak pernah ia sentuh di depan suaminya. "Kalian menyebutku spek pembantu?" Hana berbisik sambil menatap kartu-kartu mewah itu. "Mari kita lihat seberapa kuat, majikan, ini bertahan saat seluruh dunianya runtuh karena selembar kain. Besok pagi bukan lagi soal menantu dan mertua. Besok pagi adalah soal hukum, kontrak, dan harga diri seorang maestro yang dihina di rumahnya sendiri." Hana mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan menyelimuti dirinya, menunggu fajar yang akan menjadi awal dari kehancuran Ibu Ratna. Pagi itu, suasana di meja makan keluarga Wijaya tampak seperti pagi-pagi biasanya. Aroma kopi hitam dan nasi goreng tercium sedap, namun suasana batin di dalamnya jauh dari kata tenang. Ibu Ratna duduk di kursi utama dengan dagu terangkat, mengenakan daster sutra dan beberapa gelang emas yang bergemerincing setiap kali ia menyuap makanan. Sementara itu, Aris sibuk merapikan dasinya sambil sesekali melirik Hana yang sedang mencuci piring dengan tenang. "Hana," panggil Ibu Ratna dengan nada memerintah. "Setelah ini bersihkan gudang. Jangan cuma melamun memikirkan kain rongsokanmu itu. Masih untung aku tidak mengusirmu semalam setelah kau berani mengancam mertuamu sendiri." Hana tidak menjawab. Ia mengeringkan tangannya dengan serbet, lalu melirik jam dinding. Pukul 9 tepat. Ting tong. Suara bel rumah berbunyi nyaring. Aris mengernyitkan dahi. "Siapa tamu sepagi ini?" "Kurir paketmu lagi, Hana." Hana berjalan perlahan menuju pintu depan. "Bukan kurir, Aris. Tamu penting." Ibu Ratna mendengus. "Paling juga teman-teman pengangguranmu yang mau bergosip." Namun, ketika pintu dibuka, bukan teman pengangguran yang muncul. 3 orang pria berpakaian setelan jas hitam rapi berdiri di sana. Pemimpin mereka, seorang pria paruh baya berkacamata dengan tas kerja kulit yang tampak mahal, membungkuk hormat pada Hana. "Selamat pagi, Ibu Hana. Saya Baskara, beserta tim legal. Kami datang sesuai instruksi semalam," ucap pria itu dengan suara berat yang berwibawa. Ibu Ratna dan Aris menyusul ke depan, penasaran dengan tamu-tamu asing tersebut. Begitu melihat penampilan Pak Baskara, nyali Ibu Ratna sedikit menciut, namun ia menutupinya dengan kesombongan. "Siapa kalian? Mau menawarkan asuransi?" "Kami tidak butuh," bentak Ibu Ratna. Pak Baskara menatap Ibu Ratna dengan pandangan dingin. "Apakah ini Nyonya Ratna Wijaya? Saya adalah kuasa hukum dari Ibu Hana Lestari, atau yang dikenal secara profesional sebagai desainer utama dari Haji N.A. Atelier." Aris tertegun. "Apa? Desainer apa?" "Pak, Anda pasti salah rumah. Istri saya ini hanya ibu rumah tangga biasa." Pak Baskara tidak menghiraukan Aris. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan map berwarna merah darah. "Kami di sini untuk menyerahkan surat somasi resmi terkait perusakan barang milik klien kami. Berdasarkan bukti rekaman dan sisa fisik barang, Nyonya Ratna Wijaya telah sengaja merusak sebuah gaun kutur pesanan klien VIP senilai 50 juta rupiah, 50 juta rupiah. Tawa Ibu Ratna pecah, meski terdengar sedikit sumbang. 50 juta? Hahaha. Kalian ini komplotan penipu ya? Mana mungkin kain sobek itu harganya semahal itu? Aris, usir orang-orang gila ini." "Ibu, tutup mulutmu sebentar," potong Hana dengan nada yang sangat tenang. Ia menatap mertuanya tanpa rasa takut.
Pak Baskara, tolong bacakan konsekuensi hukumnya jika ganti rugi tidak diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Pak Baskara mengangguk. Berdasarkan pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain, ancaman hukumannya adalah 2 tahun 8 bulan penjara. Selain itu, karena barang tersebut adalah aset bisnis dengan kontrak legal yang telah ditandatangani, kami menuntut ganti rugi penuh sebesar nilai kontrak, ditambah kerugian imaterial karena pencemaran nama baik butik kami. Aris mengambil surat itu dari tangan Pak Baskara. Tangannya mulai gemetar saat membaca kop surat resmi dan melihat nominal yang tertera. Di sana juga terlampir kontrak resmi antara Haji N.A. Atelier dengan Nyonya Widya, istri sang pengusaha tambang. Hana, ini asli, suara Aris bergetar. Kau benar-benar pemilik butik ini? Kenapa kau tidak pernah bilang? Bagaimana aku bisa bilang, Aris? Setiap kali aku mencoba bicara soal pekerjaan, kau bilang itu hobi yang tidak berguna. Setiap kali aku ingin menunjukkan prestasiku, ibu selalu memanggilku spek pembantu. Kalian tidak pernah memberiku ruang untuk menjadi diriku sendiri di rumah ini, jawab Hana pahit. Ibu Ratna merebut surat itu, membacanya dengan mata melotot. Wajahnya yang semula merah padam karena marah kini perlahan memucat. Tidak mungkin. Ini pasti settingan. Kau membayar orang-orang ini untuk menakutiku, kan? Ibu silakan cek keaslian firma hukum kami, ujar Pak Baskara tegas. Kami juga membawa tim penilai aset untuk mendokumentasikan kerusakan di tempat kejadian sebagai bukti tambahan di kepolisian nanti. Kepolisian, teriak Ibu Ratna. Kau mau memenjarakan mertuamu sendiri, Hana? Kau benar-benar anak durhaka. Bukan saya yang durhaka, Bu. Tapi ibu yang tidak tahu cara menghargai jerih payah orang lain, balas Hana. Ibu merobek gaun itu sambil menghina saya. Ibu bilang saya tidak pantas memakai barang mewah. Sekarang, mari kita lihat apakah ibu sanggup membayar kemewahan yang sudah ibu hancurkan itu. Pak Baskara kembali bersuara. Kami memberikan waktu 24 jam. Jika 50 juta rupiah tidak masuk ke rekening klien kami besok pagi, kami akan langsung mendaftarkan laporan pidana dan melakukan penyitaan aset untuk menutupi kerugian. Termasuk perhiasan emas yang ibu kenakan saat ini. Ibu Ratna memegang pergelangan tangannya yang penuh gelang emas, matanya berkaca-kaca karena panik. Ia menatap Aris, mencari pembelaan, namun Aris hanya bisa terpaku menatap Hana seolah baru pertama kali melihat istrinya. Aris, tolong ibu, nak. Hana gila. Dia mau merampok ibu. Tangis Ibu Ratna mulai pecah. Hana hanya tersenyum dingin. Waktu ibu dimulai dari sekarang. 50 juta atau penjara. Pilihan ada di tangan ibu. Pintu depan tertutup dengan bunyi dentum yang berat setelah Pak Baskara dan timnya berlalu. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu, hanya diselingi isak tangis Ibu Ratna yang kini terdengar lebih mirip raungan keputusasaan. Aris masih berdiri mematung, menatap lembaran surat somasi yang kini lecek di genggamannya. Ia merasa seperti baru saja dipukul oleh kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hana. Suara Aris parau. Ia menoleh ke arah istrinya yang masih berdiri tegak di dekat meja makan. Apa semua ini benar? Kau punya butik? Kau punya pengacara pribadi? Sejak kapan? Hana menatap Aris dengan pandangan yang datar. Sejak 2 tahun lalu, Aris. Sejak kau bilang gajimu hanya cukup untuk makan dan kita tidak perlu bermimpi punya rumah sendiri. Aku bekerja siang malam di kamar belakang itu agar kita punya tabungan masa depan.
Tapi kau bahkan tidak pernah mau tahu apa yang aku jahit di sana. Ibu Ratna tiba-tiba bangkit dari kursinya, mendekati Hana dengan langkah gontai. Wajahnya yang tadi angkuh kini sembab dan pucat. Hana, kau keterlaluan. Aku ini mertuamu. Bagaimana bisa kau membawa orang-orang bersetelan itu ke rumahku dan mengancamku dengan penjara? Kau mau jadi menantu durhaka yang tercatat dalam sejarah? Ibu yang memulai sejarah ini dengan merobek gaun seharga 50 juta rupiah. Bu, jawab Hana tenang. Jika itu kain rongsokan seperti yang ibu bilang, harusnya ibu tidak perlu sepanik ini, bukan? Ibu Ratna tergeragap. Ia menoleh ke arah Aris, mencari perlindungan terakhirnya. Aris, lihat kelakuan istrimu. Bilang padanya untuk menghentikan kegilaan ini. Kau suaminya, kau punya hak untuk memerintahnya. Aris menarik napas panjang, ia mendekati Hana dan mencoba menyentuh bahunya. Namun, Hana sedikit bergeser, menghindari sentuhan itu. Hati Aris mencelos. Hana, dengarkan aku, bujuk Aris dengan nada yang sengaja dilembutkan, nada yang biasanya berhasil meluluhkan Hana. Aku minta maaf atas sikap ibu semalam. Beliau memang emosional, tapi tujuannya baik, hanya ingin kita hidup sederhana. Tolong, cabut tuntutan itu. Kita ini keluarga. Malu jika tetangga tahu kita urusan dengan polisi hanya karena masalah baju. Hana menatap suaminya dengan rasa kecewa yang mendalam. Hanya karena masalah baju, Aris? Itu adalah jerih payahku. Itu adalah kontrak profesional yang jika tidak terpenuhi, nama baik butikku hancur. Kau memintaku mengalah lagi? Setelah selama 7 tahun ini aku selalu mengalah pada setiap hinaan ibu? Tapi 50 juta itu tidak masuk akal. Hana, suara Aris mulai naik, frustrasi karena bujukannya gagal. Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Kau tahu sendiri cicilan mobil dan biaya operasional rumah ini saja sudah menghabiskan gajiku. Kau mau aku berhutang pada lintah darat hanya untuk membayar egomu? Bukan egoku, Aris. Tapi tanggung jawab ibu, sela Hana. Ibu selalu bangga dengan koleksi emasnya. Ibu selalu bilang pada semua orang bahwa simpanannya lebih dari cukup untuk 7 turunan. Kenapa sekarang ibu menangis? Ibu Ratna tersentak. Ia secara refleks memegangi gelang-gelang di lengannya seolah Hana akan merampasnya saat itu juga. Ini emas simpanan untuk masa tuaku. Ini tidak boleh disentuh. Kau benar-benar menantu iblis, Hana. Kau mengincar hartaku. Hana tertawa kecil, sebuah tawa pahit yang membuat Aris merasa asing. Hartamu? Bu, bahkan harga seluruh emas yang ibu pakai hari ini belum tentu cukup untuk membayar setengah dari kerugian gaun itu. Tapi jika ibu lebih memilih menyimpan emas itu di dalam penjara, silakan. Pak Baskara tidak pernah main-main dengan ucapannya. Aris merasa terjepit di antara dua batu karang. Di satu sisi, ia takut pada ibunya yang terus merongrongnya dengan drama air mata. Di sisi lain, ia baru menyadari bahwa istri yang selama ini ia anggap lemah ternyata memiliki kekuatan finansial dan hukum yang jauh melampaui dirinya. Hana, kumohon, Aris mencoba sekali lagi, kali ini dengan mata yang berkaca-kaca. Jika kau memang mencintaiku, tolong selesaikan ini secara kekeluargaan. Jangan paksa ibu menjual emasnya. Itu adalah harga dirinya. Lalu di mana harga diriku saat ibu menyebutku spek pembantu, Aris? Di mana kau saat ibu merobek hasil karyaku? Tanya Hana, suaranya kini bergetar karena emosi yang tak lagi bisa ditahan. Kau diam.
kau malah menyuruhku meminta maaf. Jadi, jangan bicara soal cinta padaku saat kau sendiri tidak tahu cara menghargai istrimu. Hana berjalan masuk ke kamarnya, meninggalkan Aris yang terpaku dan Ibu Ratna yang kembali meraung di atas lantai marmer. Di dalam kamar, Hana melihat sisa-sisa benang emas yang berserakan. Ia tahu, mulai hari ini, tidak akan ada lagi Hana si menantu penurut. Yang ada hanyalah Hana, sang desainer, yang akan mengambil kembali setiap tetes harga dirinya yang telah diinjak-injak selama ini. Sementara itu di ruang tengah, Ibu Ratna mulai melepas gelang emasnya satu persatu dengan tangan gemetar, menatap perhiasan itu dengan pandangan nanar. Keangkuhannya mulai luruh, berganti dengan ketakutan nyata akan dinginnya jeruji besi yang mulai membayangi hari tuanya. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah jendela ruang tamu terasa begitu menyengat, seolah ikut menghakimi kegelisahan yang menyelimuti Ibu Ratna. Di atas meja marmer yang biasanya digunakan untuk memamerkan kue-kue mahal saat arisan, kini terhampar pemandangan yang memilukan bagi sang mertua. Belasan gelang keroncong, 3 buah kalung rantai tebal, dan beberapa cincin dengan mata batu permata berjejer rapi. Ibu Ratna menatap gundukan logam mulia itu dengan mata sembab. Tangannya gemetar saat menyentuh sebuah gelang emas murni yang baru ia beli 2 bulan lalu. Aris, apa benar-benar tidak ada cara lain? Isaknya, suaranya parau karena menangis sepanjang malam. Ini tabungan ibu, nak. Ini harga diri ibu di depan teman-teman arisan. Aris, yang tampak berantakan dengan lingkaran hitam di bawah matanya, hanya bisa mengusap wajahnya dengan kasar. Hana tidak mau bicara padaku, Bu. Dia mengunci diri di kamar belakang dan hanya keluar untuk menerima telepon dari pengacaranya. Pak Baskara bilang, kalau jam 2 siang ini uangnya belum masuk ke rekening butik, mereka akan berangkat ke kantor polisi. Aris menoleh ke arah pintu kamar belakang yang tertutup rapat. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Istri yang selama 7 tahun ini selalu menyiapkan kopinya, mencuci bajunya, dan menunduk saat dimarahi, kini menjelma menjadi sosok dingin yang memegang kendali penuh atas nasib ibunya. Tapi ini semua pemberian mendiang ayahmu, Aris. Sebagian lagi hasil ibu menabung uang belanja bertahun-tahun. Ibu Ratna mulai meratap lagi. Ibu yang merobek gaun itu, bentak Aris tiba-tiba, frustrasi karena merasa terjepit. Ibu yang menghinanya, spek pembantu. Sekarang lihat, pembantu yang ibu hina itu punya pengacara yang bisa menyeret ibu ke penjara dalam hitungan jam. Pilih mana, kehilangan emas atau tidur di lantai penjara? Mendengar kata penjara, Ibu Ratna langsung bungkam. Ketakutan akan jeruji besi jauh lebih besar daripada kecintaannya pada emas. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan seluruh perhiasan itu ke dalam tas kecil. Pukul 11 siang, Aris menemani ibunya ke sebuah toko emas langganan di pusat kota. Suasana toko yang ramai biasanya membuat Ibu Ratna merasa bangga. Namun kali ini ia menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik kerudung. Mau dijual semua, Bu Ratna? Tanya pemilik toko emas dengan nada terkejut saat melihat tumpukan perhiasan itu di atas nampan beludru. Tumben sekali. Biasanya Bu Ratna ke sini untuk menambah koleksi. Ibu Ratna hanya bisa mengangguk lemah, tidak sanggup mengeluarkan kata-kata. Saat timbangan mulai bekerja, setiap angka yang muncul terasa seperti detak jantung yang berhenti. Satu persatu, aset yang selama ini ia banggakan berpindah tangan. Totalnya, Rp42.100.000, Bu, ucap pemilik toko setelah melakukan perhitungan panjang. Ibu Ratna hampir pingsan. Hanya segitu? Tapi saya belinya jauh lebih mahal dari itu. Harga beli dan harga jual kembali tentu beda, Bu.
Apalagi banyak ongkos bikin dan potongan surat, jelas pemilik toko. Aris menghitung uang di dompetnya dan mengecek saldo tabungannya. Ia hanya punya 8 juta rupiah yang tersisa. Itu adalah uang untuk membayar cicilan mobil dan biaya makan mereka bulan depan. Dengan berat hati, ia menarik seluruh uang itu. Pas 50 juta, Bu, bisik Aris dengan suara lemas. Semua tabungan kita ludas. Kita tidak punya sisa apapun untuk bulan depan. Ibu Ratna jatuh terduduk di kursi toko emas. Lengannya yang biasanya berat karena beban gelang kini terasa ringan, namun hatinya terasa sangat berat. Ia merasa telanjang tanpa perhiasannya. Semua kesombongan yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur hanya karena amarah satu malam. Saat mereka kembali ke rumah, Hana sedang berdiri di teras, tampak anggun dengan pakaian kerja yang rapi, bukan lagi daster atau kaos oblong. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam baru saja berhenti di depan pagar. Ini uangnya, ujar Aris sambil menyodorkan tas berisi uang tunai dan bukti transfer tambahan kepada Hana. Suaranya terdengar penuh kepahitan. Ibu sudah menjual semua emasnya. Puas kau sekarang, Hana? Hana menerima tas itu tanpa ekspresi kemenangan. Ia menyerahkannya kepada asisten Pak Baskara yang baru saja turun dari mobil. Saya tidak mencari kepuasan, Aris. Saya hanya menuntut keadilan atas karya yang dihina. Ibu Ratna menatap Hana dengan kebencian yang masih membara di balik matanya yang redup. Kau sudah mengambil semuanya dariku, Hana. Kau sudah membuatku miskin. Kau puas melihat mertuamu ini ludas tak bersisa. Hana menatap Ibu Ratna dengan tenang. Emas bisa dibeli lagi, Bu. Tapi kehormatan dan waktu yang saya habiskan untuk menjahit gaun itu tidak bisa kembali. Dan satu hal lagi. Hana menjeda kalimatnya, tepat saat asistennya membukakan pintu mobil untuknya. Uang 50 juta ini akan saya serahkan seluruhnya ke panti asuhan atas nama Nyonya Widya, klien saya. Saya tidak butuh uang dari hasil menjual emas ibu. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa menghina orang lain ada harganya. Dan harga itu baru saja ibu bayar lunas. Hana masuk ke dalam mobil, meninggalkan Ibu Ratna yang terpaku di halaman rumah dengan lengan yang kosong dan rasa malu yang menjalar hingga ke tulang. Aris hanya bisa berdiri di samping ibunya, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan lebih dari sekadar uang. Ia baru saja kehilangan rasa hormat dari wanita yang paling mencintainya. Pagi setelah tragedi emas ludas itu, rumah keluarga Wijaya terasa seperti kuburan yang dihuni oleh jiwa-jiwa yang kalah. Ibu Ratna mengurung diri di kamar, meratapi lengannya yang kini terasa ringan dan kosong. Tidak ada lagi suara gemerincing gelang yang biasanya menjadi musik kebanggaannya saat ia berjalan menuju dapur. Sementara itu, Aris duduk di meja makan dengan segelas kopi dingin yang dibuatnya sendiri. Hana tidak lagi bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan sarapan. Hana keluar dari kamar belakang dengan setelan blazer berwarna emerald yang tajam, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipulas riasan profesional yang minimalis namun berkelas. Ia membawa sebuah koper kecil dan tas desainer asli, bukan tiruan yang sering dituduhkan mertuanya. Hana, kau mau kemana? Tanya Aris, suaranya parau. Ke kantor? Sejak kapan kau punya kantor? Hana berhenti sejenak, menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ke butik, Aris. Ada klien besar yang harus kutemui. Dan mengenai pertanyaanmu, aku punya kantor sejak kita menikah tahun kedua. Hanya saja, kau terlalu sibuk dengan duniamu sendiri untuk menyadarinya. Tepat saat Hana hendak melangkah keluar, sebuah mobil mewah dengan plat nomor khusus berhenti di depan pagar rumah mereka.
Dua orang pria berseragam safari turun dan membukakan pintu untuk seorang wanita paruh baya yang penampilannya memancarkan otoritas dan kekayaan yang tak terbantahkan. "Itu Nyonya Widya," bisik Aris. Ia mengenal wajah itu dari majalah bisnis yang sering ia baca di kantor. Istri dari pengusaha tambang terbesar di negeri ini. Ibu Ratna, yang mendengar keributan di depan, mengintip dari balik gorden. Begitu melihat sosok Nyonya Widya, ia segera keluar dengan wajah pucat, berharap bisa menjelaskan kesalahpahaman soal gaun itu agar ia tidak benar-benar dipolisikan. "Nyonya Widya, selamat datang." Ibu Ratna menghambur ke depan dengan sisa-sisa akting ramahnya. "Maaf soal kejadian kemarin, itu hanya kecelakaan kecil." Namun, Nyonya Widya bahkan tidak melirik Ibu Ratna. Ia berjalan melewati wanita tua itu seolah-olah Ibu Ratna hanyalah sebuah pajangan yang tidak penting. Mata Nyonya Widya tertuju langsung pada Hana. "Maestro Hana," ucap Nyonya Widya dengan nada hormat yang membuat Aris dan Ibu Ratna ternganga. "Saya sudah menerima kabar soal insiden itu dari Pak Baskara. Saya sangat menyesal mahakarya Anda harus rusak karena hal-hal yang tidak profesional." Hana tersenyum tipis, menjabat tangan Nyonya Widya. "Terima kasih atas pengertiannya, Nyonya. Saya sudah menyiapkan kain pengganti yang jauh lebih mewah dari sebelumnya. Saya akan mengerjakannya secara eksklusif di atelier utama saya, bukan lagi di rumah ini." "Baguslah," sahut Nyonya Widya. "Sejujurnya, saya terkejut desainer sekaliber Anda, yang karyanya sudah dipakai oleh putri keraton dan artis internasional, masih tinggal di lingkungan sesederhana ini. Dan dengan orang-orang yang tidak mengerti nilai seni tinggi." Kalimat itu seperti tamparan keras di wajah Ibu Ratna. "Desainer internasional? Kaliber tinggi?" Ibu Ratna bergumam lirih, kakinya terasa lemas. Aris mendekat dengan wajah penuh kebingungan. "Nyonya Widya, maaf, maksud Anda, istri saya adalah desainer terkenal?" Nyonya Widya menoleh ke arah Aris dengan tatapan meremehkan. "Anda suaminya? Luar biasa. Anda punya permata di rumah ini, tapi sepertinya Anda lebih suka memperlakukannya seperti batu kali." Hana adalah pemilik tunggal Haji N.A. Atelier. Gaun yang dirusak ibumu itu adalah edisi terbatas yang nilai seninya jauh melampaui angka 50 juta bagi kolektor seperti saya. Dunia Aris serasa berputar. Selama ini ia merasa menjadi pahlawan karena menghidupi Hana dengan gajinya yang 10 juta per bulan. Ia merasa hebat karena memberi Hana tempat berteduh. Ternyata, selama ini ia tinggal bersama seorang jutawan yang pendapatannya mungkin 10 kali lipat dari gajinya dalam sekali pembuatan baju. "Hana, kenapa kau tidak pernah jujur?" tanya Aris, suaranya bergetar. "Aku sudah mencoba, Aris," jawab Hana sambil masuk ke dalam mobil Nyonya Widya. "Tapi ingatkah kau saat aku menunjukkan sketsaku setahun lalu? Kau bilang, 'Sudahlah Hana, fokus saja urus rumah, menjahit itu tidak akan membuat kita kaya.' Sejak itu, aku memutuskan untuk sukses dalam diam." Mobil mewah itu perlahan meninggalkan halaman, meninggalkan kepulan debu yang mengenai wajah Aris dan Ibu Ratna. "Aris, apa yang harus kita lakukan?" tanya Ibu Ratna dengan suara mencicit. "Dia benar-benar orang kaya?" "Lalu emas ibu yang ludes itu?" "Emas ibu tidak ada harganya dibanding apa yang baru saja kita hilangkan, Bu," sahut Aris dengan nada putus asa. "Kita baru saja mengusir sumber rejeki terbesar dari rumah ini. Dan lebih buruk lagi, aku baru saja menyadari bahwa aku bukan siapa-siapa tanpa dia." Sore itu, sebuah kejutan lain menanti Aris. Saat ia sampai di kantor,
atasannya memanggilnya ke ruangan. "Aris, ada apa dengan keluargamu?" tanya sang manajer dengan wajah serius. "Saya baru saja mendapat telepon dari firma hukum Baskarang Co. Mereka membatalkan kontrak logistik dengan perusahaan kita karena salah satu pemegang saham utama mereka merasa tidak nyaman bekerja sama dengan orang yang tidak bisa menghargai kontrak profesional di rumah tangga sendiri." Aris jatuh terduduk di kursinya. Kehancuran itu tidak berhenti pada emas ibunya. Kini, karirnya pun mulai terancam karena bayang-bayang Hana yang selama ini ia remehkan. 1 minggu telah berlalu sejak kepergian Hana, dan rumah keluarga Wijaya kini terasa lebih seperti bangunan tua yang tak terawat daripada sebuah tempat tinggal. Tanpa tangan Hana yang cekatan, debu mulai menumpuk di sudut-sudut ruangan. Dapur yang biasanya harum dengan aroma masakan rumahan kini hanya dipenuhi kotak-kotak makanan instan dan tumpukan piring kotor yang mulai berbau. Ibu Ratna duduk di sofa ruang tengah, menatap pergelangan tangannya yang masih putih bersih, bekas jejak emas yang selama puluhan tahun menempel di sana. Ia merasa kehilangan separuh nyawanya. Namun, rasa kehilangan itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang tak berdasar. "Ini semua salah Hana," gumamnya berkali-kali. "Dia sengaja menjebakku. Dia sengaja membiarkan aku merobek baju itu agar punya alasan untuk menghancurkan hidupku." Aris pulang kerja dengan bahu yang lunglai. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun. Ancaman pemutusan hubungan kerja di kantornya masih membayangi, dan rekan-rekan kerjanya mulai berbisik-bisik di belakang punggungnya. Nama Haji N.A. kini muncul di mana-mana, di majalah gaya hidup yang ada di lobi kantor, hingga di papan reklame elektronik di pusat kota. "Ibu masih meratapi emas itu?" tanya Aris dingin sambil melempar tas kerjanya ke atas meja. "Kau tidak mengerti, Aris. Itu harga diri ibu," seru Ibu Ratna. "Carilah Hana. Suruh dia pulang. Katakan padanya ibu sudah memaafkannya. Dia harus kembali mengurus rumah ini dan memberiku uang sebagai ganti rugi karena sudah membuatku malu." Aris tertawa miris. "Memaafkannya? Ibu yang bersalah, tapi ibu yang ingin memaafkan? Hana tidak akan kembali, Bu. Dia sudah memblokir nomorku. Bahkan apartemen barunya dijaga ketat oleh keamanan yang tidak mengizinkan siapapun masuk tanpa janji." Namun, rasa frustrasi dan kebutuhan akan uang membuat Aris memutuskan untuk melakukan satu upaya terakhir. Ia mencari tahu lokasi Haji N.A. Atelier yang baru saja dibuka di kawasan elit Menteng. Dengan kemeja yang sedikit kusut karena tidak ada yang menyetrikanya, Aris berdiri di depan gedung minimalis namun sangat mewah dengan logo emas bertuliskan Haji N.A. Saat ia mencoba masuk, seorang resepsionis cantik dengan seragam rapi menghadangnya. "Maaf, Bapak sudah membuat janji dengan Nona Hana?" "Saya suaminya," jawab Aris dengan sedikit angkuh, mencoba mempertahankan sisa harga dirinya. Resepsionis itu terdiam sejenak, menatap Aris dari atas ke bawah dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan jijik. "Mohon tunggu sebentar." Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya bagi Aris, ia dipersilakan masuk ke ruang utama. Ruangan itu luas, berlantai marmer putih, dengan manekin-manekin yang mengenakan gaun-gaun yang harganya mungkin bisa membeli rumah Aris. Di ujung ruangan, Hana berdiri membelakanginya, sedang menginstruksikan sesuatu kepada 3 orang asistennya. Hana berbalik. Penampilannya benar-benar berubah. Ia mengenakan setelan pantsuit berwarna putih tulang yang sangat elegan. Tidak ada lagi sisa-sisa spek pembantu yang sering dihina ibunya. "Ada urusan apa lagi, Aris? Bukankah ganti rugi sudah dibayar lunas?" tanya Hana tanpa basa-basi.
Suaranya profesional, seperti sedang bicara pada vendor yang bermasalah. "Hana, pulanglah," ucap Aris, suaranya bergetar. Ibu sedang sakit-sakitan di rumah. Dia menyesal. Aku juga menyesal. Rumah kita hancur tanpamu. Aku tidak bisa bekerja dengan tenang karena memikirkanmu. Hana tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Ibu sakit karena emasnya hilang, atau karena tidak ada lagi yang bisa ia perintah untuk mencuci kakinya? Dan kau tidak tenang karena mencintaiku, atau karena kau sadar istrimu yang miskin, ini sebenarnya adalah tiketmu menuju kehidupan mewah? Hana, itu tidak benar. Aku suamimu. Dulu, Aris. Dulu kau adalah suamiku saat aku masih berharap kau bisa menjadi pelindungku. Hana berjalan mendekati Aris, langkah kakinya yang mengenakan stiletto terdengar tegas di lantai marmer. Tapi saat ibu merobek karyaku dan kau malah memintaku mengalah, di detik itu juga, hubungan kita sudah berakhir. Aku sudah mengajukan gugatan cerai melalui pengacaraku pagi ini. Dunia Aris serasa runtuh. Cerai? Hanya karena sebuah gaun dan kemarahan ibu? Bukan hanya karena gaun itu, Aris. Gaun itu hanyalah puncak dari gunung es penghinaan yang aku terima selama 7 tahun. Kau membiarkanku dihina, kau membiarkanku dianggap sampah, padahal aku adalah orang yang menyokong tabunganmu diam-diam lewat amplop-amplop, bonus kantor yang sering aku selipkan di dompetmu. Aris terbelalak. Jadi selama ini, uang tambahan yang ia temukan dan ia anggap sebagai keberuntungan adalah pemberian Hana? Sekarang, pergilah, lanjut Hana dingin. Jangan datang lagi ke sini. Aku punya kehidupan yang harus kujalani, dan tidak ada tempat untuk orang-orang yang hanya ingin menghisap tenagaku tanpa memberiku rasa hormat. Hana memberi isyarat kepada petugas keamanan. Aris ditarik keluar dari butik mewah itu di hadapan para asisten dan beberapa klien kaya yang mulai berdatangan. Ia berdiri di trotoar, menatap gedung megah itu, menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian demi segenggam batu kerikil yang ia sebut sebagai kepatuhan pada ibunya. Di rumah, Ibu Ratna sedang mencoba menjual oven dan mesin jahit tua milik Hana ke tukang loak untuk membeli beras. Ia tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, surat dari pengadilan agama akan datang dan mencabut satu-satunya status yang membuatnya merasa punya kuasa atas Hana. Kehidupan di rumah keluarga Wijaya kini tak ubahnya seperti panggung sandiwara yang telah usai, sepi, berdebu, dan penuh penyesalan. Jika dulu Ibu Ratna selalu membanggakan wangi parfum mahal dan kilau emasnya, kini aroma yang tercium di rumah itu hanyalah bau apak dari cucian yang tidak kering sempurna. Tanpa Hana, fungsi rumah itu lumpuh total. Aris duduk di beranda depan, menatap surat panggilan dari pengadilan agama yang baru saja ia terima. Tangannya gemetar. Ia mencoba menghubungi nomor Hana berkali-kali, namun yang terdengar hanyalah suara mesin operator yang menyatakan nomor tersebut tidak aktif. Ia telah kehilangan akses sepenuhnya. Aris, kenapa token listrik kita bunyi terus? Rengek Ibu Ratna dari dalam rumah. Wajahnya kini terlihat kuyu, kerutan di pipinya semakin dalam tanpa polesan krim kecantikan yang biasa dibelikan Hana lewat uang, tabungan, rumah tangga. Uangku habis, Bu, bentak Aris, emosinya pecah. Sisa gajiku bulan ini sudah terpakai untuk membayar cicilan mobil yang menunggak 2 bulan. Ibu pikir dari mana aku bisa dapat uang kalau tabungan kita sudah ludes untuk membayar ganti rugi Hana? Ibu Ratna terdiam, ia menyandarkan tubuhnya di pintu. Harusnya kau minta pada Hana, dia kan kaya raya. Minta apa lagi, Bu? Dia sudah menggugat cerai.
Dia bahkan menuntut pembagian harta Gonogini atas rumah ini karena separuh cicilannya selama ini dibayar pakai uang butiknya secara diam-diam. Aris menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Keadaan semakin memburuk ketika sore itu, sebuah truk besar berhenti di depan rumah mereka. Bukan untuk mengantar barang mewah, melainkan untuk menyita mobil sedan milik Aris. Karena kendala finansial perusahaan yang memotong bonus tahunannya akibat masalah legal dengan firma hukum Pak Baskara, Aris tidak lagi mampu membayar cicilan. Tetangga-tetangga mulai keluar dari rumah mereka, menonton dengan tatapan iba sekaligus sinis. Ibu Ratna mencoba bersembunyi di balik pintu, namun suara teriakan petugas penyitaan tidak bisa dibendung. Kesombongan Ibu Ratna selama bertahun-tahun sebagai keluarga terpandang di komplek itu hancur dalam hitungan menit. Di sisi lain kota, suasana sangat kontras. Hana sedang berada di balik panggung sebuah hotel bintang 5. Malam ini adalah peragaan busana tunggalnya yang bertajuk Resurrection. Ruangan itu dipenuhi oleh kilatan lampu kamera dan bisik-bisik kagum dari para kritikus fashion dan sosialita papan atas. Nona Hana, 10 menit lagi acara dimulai, lapor seorang asisten dengan tablet di tangannya. Hana mengangguk tenang. Ia tampil sangat memukau dengan gaun hitam minimalis karyanya sendiri yang memperlihatkan leher jenjang dan bahunya yang kokoh. Di pergelangan tangannya, ia tidak memakai emas yang berlebihan, hanya sebuah jam tangan vintage yang elegan. Saat musik orkestra mulai mengalun, model-model mulai berjalan di atas catwalk. Puncaknya adalah ketika gaun pengganti milik Nyonya Widya ditampilkan. Gaun itu 10 kali lebih indah dari yang dirusak Ibu Ratna. Detail payetnya menyerupai sayap phoenix yang bangkit dari abu. Sebuah simbol perjalanan hidup Hana. Nyonya Widya, yang duduk di barisan depan, berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Seluruh hadirin mengikuti. Malam itu, nama Hana secara resmi dikukuhkan sebagai desainer terbaik tahun ini. Berita kesuksesan Hana muncul di televisi keesokan harinya. Ibu Ratna melihatnya saat ia sedang makan nasi dengan garam di depan TV, satu-satunya hiburan yang tersisa sebelum kabel TV dicabut karena menunggak. Ia melihat Hana tersenyum di layar, dikelilingi oleh para pesohor, menerima karangan bunga raksasa. "Lihat itu, Bu," ucap Aris dengan suara datar, matanya kosong menatap layar kaca. Wanita yang ibu panggil, spek pembantu, itu baru saja dinobatkan jadi pengusaha wanita tersukses. Dan kita bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli lauk makan siang. Ibu Ratna hanya bisa menangis sesenggukan. Ia teringat bagaimana ia merobek gaun itu dengan penuh kebencian. Sekarang, ia menyadari bahwa yang ia robek malam itu bukan hanya selembar kain, melainkan tiket masa tuanya yang nyaman. Ia telah membuang keberuntungan dari hidupnya demi sebuah gengsi kosong yang kini tak bisa memberinya makan. "Aris, jemput dia. Ibu janji akan minta maaf di kakinya," bisik Ibu Ratna memelas. Aris tidak menjawab. Ia tahu, pintu itu sudah tertutup rapat. Dan bagaimanapun mereka memohon, Hana tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi ke rumah yang hanya memberinya luka dan hinaan. Udara di dalam ruang sidang pengadilan agama pagi itu terasa dingin dan kaku, sangat kontras dengan teriknya matahari Jakarta di luar sana. Hana duduk di kursi pemohon, didampingi oleh Pak Baskara yang tampak tenang dengan tas kerja kulitnya. Hana mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang memancarkan aura kemandirian dan kelas yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi keraguan di matanya, hanya ada kedamaian seorang wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya. Di seberang ruangan, Aris duduk dengan bahu merosot. Kemejanya tampak sedikit kebesaran, tanda berat badannya turun drastis dalam beberapa minggu terakhir. Di sampingnya,
Ibu Ratna duduk dengan wajah yang tertutup masker dan kacamata hitam, berusaha menyembunyikan identitasnya dari kemungkinan tatapan sinis orang-orang yang mengenalnya. Tidak ada lagi gelang emas yang bergemerincing. Lengannya benar-benar polos, menyisakan kulit yang tampak pucat dan keriput. Dengan ini, pengadilan memutuskan mengabulkan permohonan cerai saudari Hana Lestari terhadap saudara Aris Wijaya secara first take, ucap hakim ketua sambil mengetok palu 3 kali. Bunyi ketukan palu itu seperti vonis mati bagi Aris. Ia menatap Hana, berharap ada sekilas keraguan atau kesedihan di wajah mantan istrinya itu. Namun, Hana hanya mengangguk sopan kepada hakim, lalu berdiri untuk menyalami pengacaranya. "Hana, tunggu," cegat Aris saat mereka keluar dari ruang sidang. Suaranya serak, penuh dengan keputusasaan yang tertahan. Hana berhenti, namun ia tidak menoleh sepenuhnya. "Ada lagi yang belum selesai, Aris." Rumah itu, pengadilan memutuskan rumah itu harus dijual untuk pembagian harta Gonogini. Ibu mau tinggal di mana?" tanya Aris dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak punya cukup uang untuk menyewa kontrakan yang layak setelah gajiku dipotong karena masalah di kantor." Ibu Ratna memberanikan diri mendekat, suaranya gemetar saat ia memegang ujung blazer Hana. "Hana, Ibu mohon maafkan Ibu. Ibu hilaf waktu itu. Ibu tidak tahu kalau kau sehebat ini. Jangan biarkan kami di jalanan. Kau kan kaya raya. Apa artinya sebuah rumah kecil bagi desainer internasional sepertimu?" Hana perlahan melepaskan tangan Ibu Ratna dari pakaiannya. Gerakannya tidak kasar, namun sangat tegas, sebuah penolakan yang mutlak. "Ibu masih saja bicara soal harta dan kegunaan," ujar Hana dengan nada yang sangat tenang, namun menusuk. "Ibu tidak pernah minta maaf karena telah menghinaku sebagai spek pembantu. Ibu minta maaf karena sekarang Ibu butuh bantuanku. Itu bukan penyesalan, Bu. Itu namanya ketakutan akan kemiskinan." Hana menatap Aris. "Dan kau, Aris? Kau adalah laki-laki yang membiarkan istrimu diinjak-injak oleh ibumu sendiri. Kau bilang aku harus mengalah karena kita keluarga? Sekarang, aku bukan lagi keluargamu. Aku adalah orang asing yang pernah kau sia-siakan." Hana merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop kecil. Ia memberikannya kepada Aris. "Ini bukan uang. Ini adalah kartu nama agen properti yang bersedia membantu kalian mencari rumah susun yang terjangkau. Gunakan sisa pembagian hasil penjualan rumah nanti untuk memulai hidup baru yang lebih jujur." "Hana, tolong!" Tangis Ibu Ratna pecah di koridor pengadilan. Ibu tidak bisa hidup susah. Ibu terbiasa punya pembantu. "Maka belajarlah menjadi pembantu untuk dirimu sendiri, Bu," balas Hana tajam. "Persis seperti yang Ibu tuduhkan padaku dulu. Mungkin dengan begitu, Ibu akan tahu rasanya bekerja keras dengan tangan sendiri untuk membeli selembar kain." Hana berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di depan gedung pengadilan, sebuah mobil mewah sudah menunggunya. Asistennya membukakan pintu, dan Hana masuk ke dalam dunianya yang baru, dunia di mana namanya dihargai, karyanya dipuja, dan tidak ada lagi ruang untuk penghinaan. Beberapa bulan kemudian, Haji N.A. Atelier secara resmi membuka cabang di Paris. Foto Hana menghiasi sampul majalah bisnis sebagai The Iron Thread of Indonesia. Ia telah benar-benar bangkit dari abu kehinaan yang dulu ditaburkan mertuanya. Sementara itu, di sebuah gang sempit di pinggiran kota, Ibu Ratna terlihat sedang mencuci tumpukan baju di depan sebuah kontrakan petak yang pengap. Tangannya yang dulu penuh emas kini kasar terkena deterjen murah.
Aris bekerja lembur sebagai kurir setelah ia akhirnya dipecat dari kantor lamanya. Setiap kali mereka melihat iklan butik Hana di televisi atau koran bekas yang mereka gunakan untuk membungkus makanan, mereka hanya bisa terdiam dalam penyesalan yang abadi. Benang itu telah putus sepenuhnya. Hana telah menjahit takdir barunya dengan benang emas yang takkan pernah bisa dirobek oleh siapapun lagi.